Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mr. Adha. My name is Insia Santika Dewi. You can call me Insia. I am 20 years old. I live in 37 Gantimulyo, Pekalongan District. I am the firstborn child of 3 siblings. I have 2 younger sisters. The first name Melissa Dwi Asrianti. In the 1st grade of high school, and the second name Alvira Kurnia Putri, the 2nd grade of elementary school. I will explain Module 1 and Module 2 in the English Module book. Di sini saya akan menjelaskan tentang Modul 1 dan Modul 2 yang ada di buku modul bahasa Inggris. And I will share my experience in participation in a volleyball competition. Dan saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengikuti perlombaan volleyball. Pertama, kita akan membahas modul 1 unit 1 tentang personal information and introduction. Sapaan yang biasa diucapkan dalam bahasa Inggris apabila bertemu dengan seseorang adalah hello atau he. Namun ada juga ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyapa orang lain, seperti how are you, good morning, good afternoon, good evening, dan good night. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan kata good morning, good afternoon, dan good evening, dan good night. Biasanya good morning digunakan pada pagi hari sebelum jam 12 siang. Kemudian good afternoon digunakan pada siang hari dari pukul jam 12 sampai dengan jam 3 atau 4 sore. Dan good evening digunakan pada sore hari. Good night digunakan pada malam hari sebelum tidur. Tetapi good evening tidak berhenti di sore hari saja. Good evening biasanya digunakan pada malam hari juga. Digunakan pada saat memulai suatu percakapan pada malam hari. Biasanya good evening digunakan untuk membuka suatu percakapan pada malam hari. Contohnya, hello, good evening, how are you, dan bla 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 bla. Kemudian pada akhir percakapan ditutup dengan good night. Ya, good night itu digunakan untuk menutup suatu percakapan pada malam hari dan juga untuk sapaan sebelum tidur. Greetings can also be grouped into 2. Ya, sapaan juga bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu sapaan formal dan sapaan tidak formal. Sapaan formal biasanya digunakan untuk menyapa orang yang kita hormati seperti orang tua, guru, dan teman yang baru kenal. Kemudian sapaan non-formal atau sapaan tidak formal biasanya digunakan untuk menyapa orang yang sudah akrab dengan kita. Greeting usually as word like. Sapaan formal biasanya menggunakan kata seperti hello, fine, thank you, I'm very well. Di sini saya akan memberikan contoh dialognya seperti dialog Profesor Brown dan Sue Dove. Profesor Brown, hello Sue, good morning. Sue Dove, good morning, how are you? Profesor Brown, fine, thank you, and you? Sue Dove, I am very well, thank you. Di sini ada kalimat I am very well. Seperti sapaan yang formal biasanya kita menggunakan I am very well. Jadi ini tadi adalah contoh dialog formal. Kemudian sapaan non-formal biasanya menggunakan kata seperti he, fine, thanks, she is alright, dan they are fine.
Contoh dialognya antara Shirley dan Mr. White. Shirley, "Good evening, Mr. White." Mr. White, "Hi Shirley, how are you?" Shirley pun menjawab, "I'm very well, thank you. And how are you?" Mr. White, "Just fine, thanks." Shirley, how is Mr. White?" Mr. White, "She is alright. She has tired and she enjoys doing her hobby grading. Di sini second unit will study the expression as to give self-identification and personal information. Pada unit ini akan mempelajari ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan atau memberikan informasi tentang identitas diri atau data diri pribadi. To ask where someone is from, we can ask expression like "Where are you from?" or "Where do you come from?" Jadi, untuk menanyakan asal seseorang atau tempat tinggal seseorang, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti "Where are you from?" yaitu kamu berasal dari mana. "Where do you come from?" dari mana kamu berasal. Apabila seseorang menanyakan asal kita dengan ungkapan "Where are you from?", kita bisa menjawabnya dengan ungkapan "I am from." Contohnya, "I am from Pekalongan." Kemudian apabila seseorang menanyakan asal kita dengan ungkapan "Where do you come from?", maka kita bisa menjawabnya dengan "I am come from ... Contohnya, "I am come from Pekalongan." To expression feeling of enjoy, we can ask expression such as. Untuk mengekspresikan perasaan gembira, kita dapat mengungkapkannya dengan ungkapan-ungkapan seperti "I am happy to meet you", "I am glad to meet you", "I am pleased to meet you", "It is nice to meet you". Contoh ungkapan berikut yang barusan saya sebutkan memiliki makna yang sama, yaitu makna yang mengungkapkan kegembiraan kita. Dan untuk menanyakan nama, kita biasanya menggunakan ungkapan "What is your name?", siapa nama kamu. Tapi di sini kita juga bisa menggunakan ungkapan "May I have your name please?". Kita menanyakan nama, biasanya kita akan menanyakan tentang tempat lahir ataupun tanggal lahir. Di sini jika kita ingin menanyakan tempat lahir, ungkapan yang biasanya kita ucapkan adalah "What is your birthplace?". Digunakan untuk menanyakan tempat lahir atau juga bisa ditanyakan dengan ungkapan "Where were you born?". Sedangkan ungkapan yang diucapkan untuk menanyakan tanggal lahir adalah "When were you born?". Ada pula ungkapan menanyakan alamat seperti "What is your address?" atau "What is your zip code?" untuk menanyakan kode pos. Ada juga "Where do you live?". Bila seseorang mengucapkan terima kasih dengan ungkapan "Thank you very much", maka kita bisa menjawabnya dengan ungkapan "You're welcome", sama-sama, atau "Don't mention it", tidak perlu mengucapkan itu. Atau bisa juga dengan "Thanks, oke, tidak apa-apa". Atau juga bisa dengan "That's alright", artinya sama, tetap tidak apa-apa. Tentang ungkapan terima kasih, kita bisa membahas ungkapan-ungkapan berikut seperti "What is your family name?", "You are from Ambon, I treat you", dan "Yes, I'm Ambon".
What's your family name? Kalimat itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan atau menanyakan nama keluarga atau nama marga. Kemudian ungkapan you are from Ambon, aren't you? Atau Anda dari Ambon bukan? Digunakan untuk pertanyaan singkat di belakang kalimat dan bisa dijawab dengan kalimat yes, I am Ambons atau ya, saya dari Ambon, saya suku Ambon atau saya orang Ambon. Setelah unit 2 tadi, sekarang kita membahas tentang unit 3 yaitu tentang introduction oneself and other atau memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri biasanya menggunakan I am Santika atau my name is Santika. Kemudian ungkapan yang digunakan untuk menanyakan nama seseorang atau nama orang lain yaitu are you Santika? Apakah kamu Santika? Atau bisa juga dengan is your name Santika? Apakah nama kamu Santika? Jika kita ditanya dengan ungkapan are you Santika dan nama kita memang Santika, kita bisa menjawab dengan yes, I am. Tetapi apabila nama kita bukan Santika, maka kita bisa menjawab dengan no, I am not. Jadi, jika kita ditanya dengan ungkapan is your name Santika dan nama kita memang Santika, maka kita bisa menjawab dengan yes, it is. Namun jika nama kita bukan Santika, kita bisa menjawabnya dengan ungkapan no, it is not. Dan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain bisa menggunakan dengan ungkapan sebagai berikut. This is Tom. Ini Tom. This is my wife. Ini istriku. This is my wife Mary. Ini istriku Mary. This is Maria, my friend. Ini Maria, teman saya. Atau dengan this is my husband. Ini suamiku. Atau Ratna, this is my husband. Ratna, ini suamiku. Ini terakhir ini pada modul 1 kita akan mempelajari ungkapan-ungkapan yang menanyakan dan menjawab tentang keadaan atau perasaan seseorang yang berhubungan dengan fisik dan juga psikis seseorang. Berikut ini ungkapan-ungkapan pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan psikis atau fisik seseorang. Misalnya, how do you feel? How does she feel? How does he feel? Is he happy? Is she depressed? Berikut ini ungkapan-ungkapan pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengungkapkan perasaan fisik atau psikis. Misalnya, how does you feel? Bagaimana perasaanmu? How does he feel? Bagaimana perasaan dia? Is he happy? Apakah dia happy? Apakah dia bahagia? Are you hungry? Apakah kamu lapar? Di sini juga ada contoh pada dialog 1 halaman 1 4.42 dalam buku modul bahasa Inggris. Antara Anne dan Mate. Anne, Hi Mate, you look so miserable. How do you feel? Mate, I feel tired. How about you? Anne, no, I'm not tired, but I am sleepy. Dan ada juga ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menyatakan perasaan fisik ataupun psikis seseorang, seperti I feel tired, saya merasa lelah.
We are tired. Kami merasa lelah. They are tired. Mereka merasa lelah. Ada juga I feel sleepy. Saya mengantuk. I feel hungry. Saya lapar. Atau I feel sad. Saya sedih. Di sini juga ada dialog, contoh dialog pada halaman 1.43 antara Robbie dan Yuli. Robbie, Yuli, you look very busy. Do you have a lot of work to do? Yuli, yes, I've been very busy for a couple of days. Robbie, are you tired? Yuli, no, I am not tired. I am excited. Untuk modul 2 ini, modul 2 di unit yang pertama, kita akan membahas tentang job atau profesi. Untuk menanyakan pekerjaan atau profesi, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti what is your occupation? What is your job? What is your work? What do you do? Kalimat-kalimat tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menanyakan apa pekerjaanmu. Sedangkan what kind of job do you have? Itu juga menanyakan pekerjaan, tapi dengan artian yang sedikit berbeda, yaitu pekerjaan apa yang kamu miliki sekarang. What kind of work do you do? Itu juga sama, pekerjaan apa yang kamu miliki. Di sini juga ada contoh dialog pada halaman 2.3 pada buku modul bahasa Inggris. Percakapan antara Richard dan Rachel. Richard, hello, are you Jones? Rachel, no, I am Rachel. Richard, oh, hi Rachel, how are you? Rachel, fine, thanks, and you? Richard, very well, thank you. What do you do now? Rachel, I go to a university and I take child psychology. How about you? What is your work? Richard, I have a part-time job a pharmacy and take a extension class on pharmacy at Princeton University. Sedangkan untuk menjelaskan kata benda yang menyatakan tentang profesi kita perlu menggunakan artikel A. Artikel A digunakan pada benda yang menjelaskan profesi diawali dengan bunyi konsonan atau huruf konsonan. Bunyi konsonan yang dimaksud adalah bunyi yang tidak menggunakan huruf awal vokal atau bunyi vokal seperti A, I, U, E, O. Contohnya adalah singer menjadi a singer, teacher menjadi a teacher, pilot menjadi a pilot. Penggunaannya seperti berikut. Misalnya kita ingin membuat kalimat bahwasanya kita adalah pilot, saya adalah pilot. Dalam bahasa Inggris bisa diungkapkan dengan kalimat I am a pilot. Dan artikel an digunakan pada kata benda yang menjelaskan profesi diawali dengan huruf vokal atau bunyi vokal, seperti artis menjadi an artist, ortopedis menjadi an ortopedis, aktor menjadi an aktor. Tapi apabila kita ingin menjelaskan bahwa kita sudah pensiun atau berhenti kerja, bisa menggunakan ungkapan seperti I am out of work, I am jobless. Masuk ke unit 2. Pada unit 2 ini kita akan mempelajari tentang daily routine atau aktivitas
hari-hari. Mengungkapkan rutinitas pekerjaan atau kegiatan, kita bisa menggunakan beberapa tenses seperti present tense, past tense, past continuous, simple past tense, dan past tense. Present tense biasanya digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, sedangkan past tense digunakan apabila melakukan rutinitas pada waktu lampau seperti kemarin, tadi pagi, minggu lalu, ataupun bulan lalu. Dan present tense continuous digunakan pada saat ini, sekarang, pada waktu kegiatan itu sedang terjadi. Jika simple future tense, sedangkan simple future tense digunakan pada waktu yang akan datang, seperti besok. Dalam present continuous tense, kata kerja yang digunakan untuk menanyakan bahwa pekerjaan tersebut sedang dilakukan, kita menggunakan be plus verb plus ing, seperti is, am, are, ditambah kata kerja ing. Here I will tell you about my experience when participation in a volleyball competition. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat mengikuti perlombaan volleyball. A few months ago, a volleyball player selection was held to represent Pekalongan District to take part in a volleyball competition between districts in East Lampung. Beberapa bulan yang lalu diadakan seleksi permainan bola voli untuk mewakili Kecamatan Pekalongan. Perlombaan tersebut diadakan sekecamatan dalam Lampung Timur. The time of selection three were several structures such as a healthy test, a physical test, and a technical ability test in playing volleyball. Saat seleksi ada beberapa tahapan seperti tes kesehatan, tes fisik, tes kemampuan teknik dalam bermain bola voli. After taking the series of tests, setelah mengikuti serangkaian tes tersebut, I and some of my friends passed and were able to present Pekalongan District in this event. Saya dan beberapa teman saya lolos dan bisa mewakili Kecamatan Pekalongan dalam ajang ini. Coincidental, my sister also took part in the selection and passed with me. Kebetulan adik saya juga ikut seleksi dan lolos bersama saya. The series of tests were complete. Setelah serangkaian tes itu selesai, dilanjutkan dengan latihan bersama. They continues with joint exercise. For a few days before the race start, my team and I always practice together and make sure strategy the game in the competition. Selama beberapa hari sebelum perlombaan dimulai, saya dan tim saya selalu latihan bersama, membuat strategi untuk memperkuat permainan dalam bertanding. Setelah beberapa hari berlatih, akhirnya hari perlombaan tiba, yaitu pada tanggal 8 April 2021 bertempat di Gor Bumi Tuah, Bepadan, Sukadana.
For leaving my team and I gathered at a Pekalongan Sub-District Office. Sebelum berangkat, saya dan tim berkumpul di kantor kecamatan Pekalongan terlebih dahulu. We said goodbye and asked the sub-district head to pray for the smooth running of the race. Kita berpamitan dan minta doa kepada Bapak Camat untuk melancarkan perlombaan. Say goodbye, I got ready and went to location of the race. Setelah berpamitan, kami segera bersiap-siap dan berangkat ke lokasi perlombaan. Setelah sampai ke lokasi, kami mengurus administrasi terlebih dahulu. Lalu kita ganti baju, mengenakan sepatu, dan juga pemanasan sambil menunggu giliran kami bermain. Lama kemudian tiba saatnya kita untuk bermain. Tepatnya pada pukul 2 siang, kami bermain melawan tim dari perwakilan Kecamatan Batanghari, Nuban. Alhamdulillah, babak pertama pada hari itu kami bisa memenangkan dengan skor yang lumayan unggul. Babak pertama selesai, kami pun pulang dan istirahat. Setelah itu, kami diberi jadwal babak selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021. Untuk menunggu babak selanjutnya, kami tetap berlatih dan pada akhirnya babak berikutnya tiba. Like the first, we gather in the sub-district first and live together in the round. The sub-district had also come with us to provide his support. Seperti yang pertama, kita kumpul di kecamatan terlebih dahulu dan berangkat bersama-sama. Di babak kali ini, Pak Camat pun ikut bersama kami untuk memberikan supportnya. Sampai di GOR, kami pun langsung bersiap-siap dan menunggu giliran untuk bermain. In this second round, we were again a team for Pasir Sakti District. Babak kedua ini kami berlawanan dengan tim dari Kecamatan Pasir Sakti. Dan alhamdulillah kami menang walau dengan 5 set dan hanya selisih sedikit poin. After the second half, we resolved and praying zuhur, while waiting for our turn to play again. Yang kedua, kita pun beristirahat dan salat zuhur sambil menunggu giliran untuk bermain lagi. 3 sore kami pun kembali bermain dan bertemu dengan tim dari kecamatan sekampung. Dalam permainan ini, kami mengakui keunggulan dari tim lawan dengan skor 3-2 dan kami pun kalah. It does don't stop there because we are in the semifinal, so we will still play again to fight for the 3 pledge. Kami tidak berhenti sampai di situ karena kami masuk babak semifinal. Jadi kami masih akan bermain lagi untuk memperebutkan juara 3. After waiting for a few hours, it was finally time for us to play and again a team for Batanghari District. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya waktunya kami bermain dan melawan dari tim Kecamatan Batanghari. The game was quite balanced, but the end we were able to win with 3 or 2 points and finally we got 3 pledge. Permainan cukup berimbang, tapi akhirnya kami bisa memenangkan dengan poin 3-2 dan akhirnya kami mendapatkan juara 3. Me and my friend are very happy even though we only won 3 pledge, but we are grateful that we can be proud of
eating Pekalongan with this achievement. Saya dan teman-teman sangat bahagia walau hanya juara 3, tapi kami tetap bersyukur kita bisa membanggakan nama Pekalongan dengan prestasi ini. Turns out that not only me and my friend are happy, but the sub-district head and everyone are happy and proud of this news. Ternyata tidak hanya saya dan teman-teman saya yang bahagia, tapi Bapak Camat dan semua orang berbahagia dan bangga dengan kabar ini.